Hi again everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for fundamental update. So today we got information about CPI data. Udah berhasil rilis, bukan berhasil rilis, memang rilis jadwalnya di hari ini ya. Lebih tepatnya by the time saya update ini harusnya teman-teman nonton ya udah pagi ya. Dan kalau kita lihat rilis data CPI kemarin itu tepatnya di hari Jumat ya pada pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat menunjukkan bahwa CPI atau Consumer Price Index itu naik menjadi 8,6%. Well, kalau kalian lihat di sini kenapa warnanya hijau? Karena sebenarnya memang berdasarkan indikasi ya. Ini kan penilaiannya adalah terhadap mata uang dolar. Jadi kalau kita lihat dolar indeks itu mengalami penguatan sangat signifikan. Hari ini dolar itu spike naik 0,9% dan kalian bisa lihat ya based on chart ini kecil aja ini dia naik sangat signifikan guys ya. Dan tentu saja kalau kita lihat beberapa chart lainnya seperti S&P, Dow Jones dan kawan-kawannya itu mengalami penurunan karena seperti yang kita ketahui jika CPI naik artinya inflasi di Amerika belum selesai, artinya inflasi di Amerika kemungkinan belum mencapai tingkat puncaknya. Dan kenapa sih dolarnya bisa menguat gitu loh. Kan yang jadi pertanyaan adalah kenapa Bitcoinnya turun, dolarnya menguat. Atau dolarnya menguat, Bitcoinnya jadi turun. Istilahnya kan seperti itu. Nah buat teman-teman tahu ya, sekedar tahu istilahnya gini. Kenapa sih dolarnya menguat pada saat inflasinya memuncak? Sederhananya karena akan ada kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga otomatis meningkatkan value dari dolar untuk dipegang. Logika berpikir sederhananya adalah kalau misalkan suku bunga dolarnya meningkat, otomatis orang diajak untuk menabung atau melakukan deposito dengan menggunakan dolar karena bunganya lumayan, istilahnya begitu. Nah, dengan kondisi CPI saat ini dirilis sekitar 8,6%, menunjukkan juga bahwa ini ada satu data lagi yang sebenarnya nggak terlalu signifikan. Ini Michigan itu adalah negara bagian di Amerika Serikat ya, menunjukkan bahwa consumer expectations-nya itu turun sangat signifikan dari 55,2 diperkiraan turun ke 54,5, ternyata turunnya 46,8. Artinya ini masalah daya beli masyarakat itu sudah benar-benar menurun secara signifikan. Dan kalau misalnya kita lihat berdasarkan data ini, tentu saja yang menjadi pertimbangan kita cukup besar adalah terkait dengan rencana yang akan dirilis oleh FOMC pada saat meeting pekan depan. Dan meetingnya itu di kisaran tanggal 16 Juni ya. Bertepatan dengan sekaligus rilis data daripada suku bunga The Federal Reserve yang diperkirakan bisa naik di 0,5%, which means in total harusnya itu kita bakal ngejar ke angka kisaran 1,5% ya. Dan kalau dilihat di sini, ini yang meningkat lumayan itu adalah di angka 1,75-nya guys ya. Saat ini current probability itu naik ke 25,3%. Nah, perlu diketahui bahwa suku bunga sebelumnya di Amerika Serikat itu berada di angka 1%. Kalau misalkan naiknya itu ke 1,75%, berarti the Federal Reserve terpaksa harus meningkatkan suku bunga sebanyak 0,75% atau 75 basis point dalam sekali kenaikan. Dan itu artinya mereka bertindak sangat agresif atau sangat hawkish. Dan tentu saja akan mempengaruhi market, menjadi membuat market lebih tertekan lagi. Ya, itu adalah satu pertimbangan yang kita perlu perhatikan. Dan rilis data ini akan diadakan pada tanggal 15 Juni ya 2022, 2 PM Eastern Time ya. Kalau misalkan waktu Indonesia Barat itu harusnya sekitar jam 1 pagi biasanya ya, antara jam 1 atau jam 2. Plus nanti akan ada press conference. Jadi di press conference itu Jerome Powell bakal ditanya-tanyain sama para wartawan dan tentu saja jawaban dia akan menjadi penentu dari pergerakan market atau financial market secara keseluruhan ya. Nah, berikutnya saya sempat tadi baca-baca aja ya, ini based on Cointelegraph ya. Bitcoin altcoin sell off on record high inflation but traders still expect Bitcoin to consolidate. Traders yang dimaksud di sini, well maybe salah satunya adalah saya juga ya. Bukan saya karena laporan, tapi memang kita udah sempat bahas ya di video terakhir bahwa Bitcoin as long dia bisa maintain di atas $28.500, artinya kita masih punya harapan Bitcoin setidaknya sideways di atas area tersebut. Dan syarat Bitcoin untuk bisa
at least ya bisa mempertahankan momentum atau level area ini adalah Bitcoin harus reclaim $30.000 untuk closing candle hari ini, which means itu menurut saya make sense ya. Saya juga setuju dengan statementnya siapapun trader yang nge-share tentang analisis ini ya. Kalau di sini kalau nggak salah credible ya, udah kayak credivo atau credibility. Ini credible crypto, judulnya aja udah bull ya. Ini kalau kalian mau bilang moon boy atau bull boy, ya ini contohnya gitu. Kalau saya sih realistis gitu loh. I mean kalau punya opportunity untuk di short ya kenapa enggak? Toh make money juga, profit juga, istilahnya kan seperti itu. Buat teman-teman mungkin lebih prefer pegangnya bear down atau Bitcoin down ya, BTC down atau BTC bear. Ya nggak ada masalah karena yang penting kita adalah fokusnya mencari profit ya. Kalau kita lihat memang ada opportunity market bisa turun lebih deep ya, why not gitu. Kenapa kita masih harus maksain untuk bilang bahwa market siap untuk bullish? Istilahnya kan seperti itu ya. Ingat teman-teman, selama kita belum break dari big fan zone, sellers masih in control, alright? And then next kita bakal cek dari data CNN ya. Sebenarnya ini ada satu yang menjelaskan tentang consumer sentiment ya, drop, which is yang tadi saya udah bahas. Daya beli masyarakat dari negara bagian Michigan itu menurun. Nah, yang saya pengen highlight hari ini adalah soal number dari US Inflation Report. Dan tentu saja kita semua sama-sama tahu dan kita semua sudah sama-sama membahas ini dan meyakini bahwa kalau misalkan CPI number itu naik jadi 8,6%, berarti big possibility market akan kena dump. Simple reason kenapa? Karena otomatis the Fed itu harus meningkatkan suku bunga. Ya, kalau kita lihat di sini dengan kenaikannya menjadi 8,6%, ini memberikan indikasi atau memberikan signal bahwa the Fed atau Federal Reserve could continue to aggressively high interest rates to the end of the year ya, as it tries to get inflation under control. Artinya kenaikan suku bunga masih akan dieksekusi, masih akan lebih agresif dan bahkan 0,75 bisa jadi pertimbangan mereka juga loh. Kenapa? Karena setelah dilihat-lihat 8,3%, wah turun nih, ternyata kita berhasil ya udah bikin suku bunga setidaknya mulai bisa terkendali gitu. Ternyata naik lagi dong ke 8,6% dan ini jadi tertingginya ya semenjak beberapa rilis data terakhirnya. Dan ini bahkan ya bisa dikatakan sangat memprihatinkan ya. Dengan kondisi dia sudah berbicara soal mengurangi balance sheet-nya mereka. Dan gak cuma itu, kenaikan suku bunga sudah dilakukan beberapa kali. Otomatis ya ini adalah ancaman bagi the Federal Reserve. Ingat teman-teman, kalau misalnya inflasi terus-terusan naik, berarti rakyat akan sengsara. Rakyat sengsara berarti daya beli masyarakat menurun. Dan kalau daya beli masyarakat menurun, otomatis di sini kita akan berbicara soal investasi yang pastinya akan menurun juga. Kalau misalkan cash flow atau money flow-nya ke market itu menurun, gimana caranya market kripto ataupun market saham bisa ngepump? Itu akan menjadi pertanyaan paling besar saat ini. Alright? Nah, di sini dijelaskan ya, pertanyaan paling pentingnya adalah bagi para pembuat kebijakan, apakah inflasi ini sudah memuncak? Ya, karena dilihat-lihat ya memang sudah dikasih tahu juga berdasarkan informasi yang saat ini kita pasti udah tahu ya, Rusia menginvasi Ukraina itu udah biasa banget. Semua orang udah bahas soal hal ini, bahkan udah gak terlalu ngetren lagi kayak waktu pertama kali kita menyangka bakal terjadi perang dunia ketiga. Dan ya ternyata sekarang orang kayak biasa aja gitu. Padahal ini dampaknya sangat terasa ya terhadap kenaikan inflasi secara global. Bahkan kenaikan bensin di Indonesia dan ya Indonesia terakhir saya cek kalau nggak salah inflasi udah mulai naik ke 3%-an ya. Dari 2%-an which is kita udah mulai kena dampaknya. So guys, you have to be prepared juga. Jangan ngomongin soal investment aja. Tapi please prepare dana darurat kalian ya. Prepare persiapan kalian untuk menghadapi yang namanya inflasi atau resesi global, alright? Ya sekiranya itu aja sih mungkin dari analisis dan bukan analisis ya, lebih ke sharing fundamental yang saat ini kita baca berdasarkan news. Dan tentu saja kalau kita berbicara analisa, semua udah tahu arahnya ke depannya akan seperti apa terkait dengan bagaimana kebijakan The Fed dalam menaikkan suku bunga. Dan sedikit tambahan guys, you're not alone ya. Kalian bisa lihat di sini ada banyak orang Amerika yang kehilangan ya atau rugi. Kalau di sini di total itu kehilangan $0,5 triliun Amerika Serikat
by the early of 2022. Jadi bukan kalian aja yang nyangkut, tapi banyak banget nih teman-temannya yang nyangkut di luar negeri ya, terutama di Amerika Serikat. Alright, hopefully fundamental update ini bisa membantu buat teman-teman dalam ya mempertimbangkan kembali dalam melakukan research dan lain sebagainya. Jadi make sure kalian mengacu pada fundamental juga karena ini juga penting ya. Dan itu aja saya rasa. Thank you very much for watching. God bless everyone. Cheers and bye-bye.